Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dana Wicaksono, SPMP, selaku dosen dasar perlindungan tanaman, dan teman-teman yang berbahagia. Di sini kami akan mempresentasikan materi dengan perbanyakan dan persebaran gulma. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan. Yang pertama, Marcel David Rismawan dengan NIM 146, kedua, Zulena Farah Fadilah dengan NIM 147, yang ketiga, saya Salma Widyarini dengan NIM 149, dan Divanur Amalina dengan NIM 150. Langsung saja, presentasi kami mulai. Kepada yang bertugas, disilahkan. Yang pertama adalah perbanyakan gulma. Gulma mampu berkembang biak secara vegetatif maupun generatif dengan biji yang dihasilkan. Kemampuan yang dimiliki oleh jenis-jenis gulma menaun untuk memperbanyak diri dari bagian-bagian vegetatif menyebabkan jenis-jenis ini menjadi sangat kompetitif dan sukar untuk dikendalikan. Gulma yang memperbanyak diri secara vegetatif sulit untuk dikendalikan karena banyak memiliki organ vegetatif. Perbanyakan generatif yaitu secara kawin, yaitu menggunakan biji. Biji gulma berfungsi sebagai sarana mempertahankan jenisnya, memperbanyak dan menyebarkan diri. Biji mengandung semua bahan yang dibutuhkan untuk memindahkan sifat keturunan yang diperoleh dari tumbuhan induknya dan mampu mempertahankan hidup bertambahnya walaupun hanya untuk sementara sampai biji dapat menyerap makanannya sendiri. Setiap jenis gulma mempunyai potensi untuk menghasilkan biji dengan jumlah yang berbeda-beda. Kemampuan ini bergantung pada keadaan lingkungan di mana gulma itu hidup. Hampir semua gulma yang dianggap penting yang memiliki potensi pembentukan biji yang tinggi. Faktor yang menentukan keberhasilan produksi biji, ketersediaan dan kecukupan sumber dari sarana pertumbuhan bagi gulma untuk pertumbuhan vegetatif. Lalu suhu lingkungan mempunyai pengaruh yang berbeda-beda pada perbanyakan seksual gulma dan juga mempengaruhi proses fisiologi dan biologi pada tubuh gulma. Kemudian pemberian zat pengatur tumbuh atau ZPT pada tanaman akan mengurangi atau meningkatkan jumlah biji yang dapat dihasilkan. Lalu selanjutnya perbanyakan vegetatif. Perbanyakan secara vegetatif merupakan prinsip perkembangbiakan sebagian besar gulma tahunan. Perbanyakan secara vegetatif dimulai selama fase pertumbuhan awal gulma dan paling lambat 3 minggu setelah berumbi. Beberapa bentuk organ vegetatif yang banyak ditemukan pada perbanyakan jenis gulma menahun atau perennial adalah yaitu stolon atau geragi, rhizoma atau rimpang, root cropping, tuber atau umbi. Yang pertama, stolon atau geragi. Stolon atau geragi adalah batang yang menjalar atas tanah, mengalami perubahan bentuk dan penambahan fungsi. Batang terdiri atas nodia dan beruas, dan setiap nodia akan tumbuh calon tunas yang akan menjadi gulma. Contohnya pada gerinting atau gerintingan atau Cynodon dactylon dan bayam depo atau Artenatera velociraptor. Pada beberapa jenis gulma lain, stolon menjalar di permukaan air, yaitu pada Digitaria ascendens, Ozonophus compressus, dan Eichhornia cassispes. Berikut adalah contoh-contoh dari stolon. Ini adalah gambar grifting, lalu bayang depo, dan Digitaria ascendens. Ini juga ada Oxonibus compressus dan lalu yang kemudian rhizoma atau rimpang. Rhizoma adalah modifikasi batang tumbuhan yang menjalar di bawah tanah dan dapat menghasilkan tunas dan akar baru dari ruas-ruasnya. Rimpang merupakan alat perkembangbiakan dan juga tempat penimbunan zat makanan cadangan. Batang berbentuk tabung mempunyai buku ruas dan tumbuh menjalar di bawah permukaan tanah. Contoh ilalang atau Imperta cylindrica dan teki atau Cyperus rotundus. Baik, akan saya lanjutkan. Selanjutnya adalah root creeping atau akar yang menjalar dan tidak ada daun penutup kecil pada mata tunas. Nah, ujungnya ini selalu dalam tanah dan tidak pernah membentuk tajuk ke atas serta dapat menghasilkan tunas di titik sepanjang akar tumbuhan. Nah, ini banyak terdapat di daerah subtropik. Salah satu contohnya adalah tempuyung atau Sonchus arvensis. Yang selanjutnya adalah tuber atau umbi.
Perkembangbiakan gulma dengan umbi dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama umbi batang atau tuber caulogenum, yaitu pangkal batang yang membengkak dan mempunyai mata tunas. Umbi merupakan penjelmaan batang. Yang kedua adalah umbi akar atau tuber rhizogenum, yaitu ujung dari rizoma yang membengkak dan merupakan cadangan makanan serta mempunyai tunas ujung. Nah, umbi tersebut merupakan metamorfosis dari akar. Berikut contohnya, yaitu yang pertama dari umbi batang ada Typhonium sp, lalu pada umbi akar ada Cyperus rotundus. Yang selanjutnya adalah umbi lapis. Umbi lapis memperlihatkan susunan yang berlapis-lapis, yaitu terdiri atas daun-daun yang telah menjadi tebal, lunak, dan berdaging. Alat perkembangbiakan dari umbi lapis adalah bagian umbi yang menyimpan zat makanan cadangan. Contoh dari umbi lapis adalah Allium veneata atau bawang-bawangan dan juga bunga bakung. Berikut contohnya, yaitu ada Allium veneata dan juga bunga bakung. Yang selanjutnya adalah corn atau batang yang gemuk, pendek berdaging dan terdapat dalam tanah yang dilapisi daun yang mereduksi menjadi sisik dan terdapat tunas yang tumbuh. Organ vegetatif berperan penting dalam penyebaran dan perbanyakan jenis-jenis gulma yang menahun tanpa adanya proses pembungaan. Salah satu contohnya di sini ada cangkir emas atau Ranunculus bulbosus. Selanjutnya yaitu ada penyebaran gulma. Penyebaran gulma, mekanisme perbanyakan gulma termasuk salah satu yang paling efisien di alam. Efisiensi seperti ini diperoleh melalui seleksi alam dan adaptasi ekologi. Terdapat beberapa jenis penyebaran pada gulma, yaitu biji, air, angin, manusia, dan hewan. Kemudian penyebaran oleh biji. Populasi biji gulma di lahan pertanian pada umumnya terdiri dari beberapa jenis yang dominan dengan jumlah biji yang cukup tinggi. Beberapa jenis dengan jumlah yang cukupan dan banyak jenis yang mempunyai biji hanya sedikit saja. Ini menunjukkan bahwa jenis-jenis pemula mampu menghasilkan biji dalam jumlah yang cukup besar. Strategi semacam ini mampu mempunyai potensi reproduksi yang tinggi dikombinasikan dengan adanya dormansi, menyebabkan adanya simpanan biji di dalam tanah yang cukup besar dan tetap jumlahnya setiap waktu. Jenis gulma yang dapat melakukan penyebaran dengan biji yaitu dari famili Leguminosae yang mampu melakukan aktivitas sendiri. Biji Leguminosae yang telah masak menyebabkan polong pecah sehingga biji terdampar keluar. Gulma lain yang dapat melakukan penyebaran dengan biji yaitu Mimosa pigra dan Cerotalaria juncea. Kemudian ada penyebaran oleh angin. Anemocori adalah penyebaran biji dengan bantuan angin. Arah angin merupakan variabel penentu arah penyebaran biji pada suatu waktu dan tempat. Hembusan angin dapat membawa spora atau biji pergi meninggalkan induknya untuk menemukan daerah baru yang cocok dan sesuai dengan habitat sebelumnya untuk tumbuh menjadi tumbuhan baru. Ciri tumbuhan yang penyebaran bijinya dengan anemokomori adalah bijinya kecil, ringan, dan bersayap. Contoh penyebaran oleh angin yaitu pada biji, bunga, dan dandelion. Biji bunga ini ringan dan kecil, sehingga tidak terlalu dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Adanya sayap yang ada pada biji juga membantu biji mudah terbawa angin. Arah gerak biji akan mengikuti arah gerak angin. Contohnya yaitu pada tanaman Eupatorium adoratum. Kemudian ada penyebaran oleh air. Hidrokori adalah proses penyebaran gulma yang menggunakan bantuan air. Hidrokori dapat terjadi melalui air, sungai maupun air laut. Proses ini dapat membawa biji yang memiliki ciri pada umumnya ringan dan embrio atau lembaga yang mempunyai pelindung baik untuk menjauh dari induknya. Tanaman atau gulma yang disebarkan oleh cara ini biasanya mempunyai struktur buah dengan 3 lapis kulit, yaitu eksokarp yang licin dan berkilat sehingga kedap air, mesokarp yang tebal dan banyak rongga udara sehingga ringan, endokarp yang keras dan kuat sebagai pelindung lembaga yang ada di dalamnya. Kemudian contoh penyebaran air yaitu kelapa atau Chotus nucifera, nyamplung atau Cholapilum sp, enceng gondok, teratai, dan bakau. Baik, presentasi saya lanjutkan. Untuk penyebaran yang selanjutnya yaitu penyebaran oleh hewan. Zoopori adalah pemancaran atau penyebaran gulma dengan bantuan hewan. Pengaruh zoopori terlihat pada peningkatan kecepatan penyebaran hewan sebagai perantara penyebaran biji. Cara penyebaran ini dibedakan menjadi 4, yaitu ornitokori, chiropterokori, entomokori, dan mammokori. Next. Yang pertama yaitu ornitokori. Ornitokori ini terjadi dengan perantara burung. Biasanya biji tanaman ini tidak dapat dicerna dan akan dikeluarkan melalui kotoran burung. Contoh
tumbuhan yang melakukan ornitopori yaitu beringin, talok, dan benalu. Next. Yang kedua ada Chiropteropori. Chiropteropori merupakan penyebaran dengan perantara hewan yaitu kelelawar. Tumbuhan yang penyebarannya seperti ini, buahnya biasanya berdaging dan dapat dimakan oleh kelelawar. Contohnya ada jambu biji dan pepaya. Yang ketiga ada Entomopori. Entomopori ini biasanya terjadi dengan perantara serangga yaitu semut. Biasanya terjadi pada tumbuhan berbiji kecil dan berlemak, misalnya wijen dan tembakau. Pada tanaman tertentu, semut dapat memindahkan diaspora seperti yang dilakukan oleh burung. Yang terakhir yaitu Mammopori. Penyebaran ini melalui bantuan hewan menyusui atau biasanya luwak. Selain burung, semut atau manusia. Penyebaran Mammopori dibagi menjadi dua, yaitu enzolit. Cara pemencarannya melalui feses hewan yang memakan buah tumbuhan tersebut. Contohnya yaitu pada biji kopi, arbe, jambu biji, delima. Yang kedua, exozoik, yaitu cara pemencarannya melalui biji yang melekat pada bulu-bulu binatang. Selanjutnya penyebaran oleh manusia, disebut juga dengan antropopori. Pemencaran cara ini dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu penyebaran antar kontinental, penyebaran secara sengaja dan tidak sengaja, dan yang terakhir penyebaran karena bercocok tanam. Penyebaran antar kontinental. Penyebaran gulma antar kontinental ini secara prinsip yaitu mendatangkan gulma dari luar negeri atau secara disengaja. Contohnya yaitu Eichhornia crassipes yang mempunyai pertumbuhan yang baik dengan bentuk bunga yang bagus. Gulma itu didatangkan dari Brasil dan berguna untuk mempercantik kolam di kebun raya Bogor. Next. Selanjutnya penyebaran secara sengaja dan tidak sengaja. Pada penyebaran sengaja, penyebaran tumbuhan terjadi sesuai dengan kepentingan manusia. Contohnya kopi dan kelapa sawit yang berasal dari Afrika. Sekarang ada di Indonesia dan masuknya Eichhornia crassipes serta Micanica micrantha ke Indonesia. Selanjutnya pada penyebaran yang secara tidak sengaja, pada prinsipnya penyebaran biji ini terjadi karena tanpa sengaja terbawa, namun masih berkaitan dengan aktivitas manusia. Contohnya yaitu biji rumput-rumputan yang menempel di baju atau celana waktu melewatinya. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terdapat kekurangan dan kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.